Shalom, perkenalkan nama saya Deung Renisana, NIM 104-2022-0119, kelas C semester 6, program studi bimbingan konseling Kristen, mata kuliah bimbingan konseling karir. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 teori. Yang pertama itu teori Threat Vector, yang kedua teori Holland, yang ketiga teori Anaro, yang keempat teori Donald Super. Baik, di sini teori yang pertama adalah Threat Vector. Penemu teori Threat Vector itu adalah Frank Person. Trait artinya kemampuan potensi atau individu, sedangkan faktor itu syarat-syarat pada suatu pekerjaan. Trait Vector adalah perbandingan yang menyatakan bahwa kepribadian seseorang. Tujuan dari teori Trait Vector adalah menemukan kecocokan yang paling optimal dalam antara siapa kita dan apa yang kita butuhkan dalam sebuah pekerjaan. Contohnya, jika seseorang ingin bekerja, ia harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Teori yang kedua adalah teori Holland. Penemu adalah John L. Holland. Ada 6 pribadi teori Holland. Yang pertama itu adalah realita atau realistik. Pribadi yang dimaskulin, fisik yang kuat, emosional yang stabil, dan mekanistik. Pribadi yang maskulin, fisik yang kuat, emosional yang stabil, dan mekanistik, cocok di bidang pertanian, teknik, mesin. Inti penting dalam teori Holland adalah kepribadian seseorang dengan pekerjaan. Yang kedua adalah investigatif atau investigasi. Individu menggunakan akal, manipulasi, ide kata dan simbol mereka, lebih memilih panggilan ilmiah, membaca, mengumpulkan ajab bahasa asing dan aktivitas kreatif. Yang ketiga itu artistik atau artistik. Individu menciptakan bentuk-bentuk seni dan produk mereka, memilih bidang musik, pekerjaan yang berhubungan dengan drama dan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan alam. Yang keempat adalah sosial. Individu berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Mereka memilih pendidikan dan aktivitasnya seperti pemerintah, layanan masyarakat, atau musik. Yang kelima, interfacing atau GIAL. Individu demikian intuitif dan impulsif, mereka suka bidang penjualan, pekerjaan, kepemimpinan, dan kegiatan yang dapat meluaskan kebutuhan akan dominasi dan pengakuan. Yang keenam, konferensional. Individu memiliki tujuan dan kegiatan yang membawa persetujuan sosial. Mereka memilih tugas berhubungan dengan administrasi dan mendapatkan nilai-nilai tinggi pada sikap ekonomi. Yang ketiga adalah teori Anaro. Tokoh yang berpengaruh dalam teori Anaro, Anaro 28 Agustus 1904 sampai 28 Juni 1991 adalah seorang donasi di Universitas Arizona sekaligus psikolog ternama Amerika. Karyanya yang terkenal adalah The Psychology of the Patient 1959. Anaro melakukan pandangannya sebagai berikut. Yang pertama itu pola pengembangan arah pilihan jabatan terutama sangat ditentukan oleh kesan pertama, yaitu pada masa bayi dan masa awal kanak-kanak, berupa kesan atas pesan puas dan tidak puas. Selanjutnya akan diterus berkembang menjadi suatu kekuatan yang berupa energi psikis. Yang kedua itu konsep dasar teori Anaro. Yang pertama, pengaruh hereditas terhadap putusan karir. Ron memandang bahwa sifat minat dan bakat dan
keputusan individu ditentukan dari orang tua mereka. Yang kedua, pengalaman masa kecil, menjauhi anak, kontraksi ekonomi pada anak. Penerimaan pada anak. Yang ketiga, kebutuhan-kebutuhan manusia, kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan. Contohnya menyelesaikan masalah dengan teori ini. Yang pertama, kita lihat dari mengidentifikasi kemampuan dan keterampilan seseorang. Setelah itu kita memberikan analisis karir yang sesuai. Setelah itu kita lanjut dengan mencocokkan karir apa yang cocok dengan dia punya pribadi. Yang pertama itu kita lihat dari teori tracking faktor itu yang genetik atau keturunan. Teori yang keempat itu adalah teori Donald Super. Karir seseorang adalah proses seumur hidup. Teori yang keempat itu adalah teori Donald Super. Karir seseorang adalah proses seumur hidup yang dipengaruhi oleh konsep diri. 5 tahap pengembangan menurut Donald Super. Yang pertama itu tahap pengembangan 0 sampai 14 tahun. Tahap ini individu mengalami perkembangan fisik dan psikologi. Individu mulai memahami dunia kerja dan lingkungan sekitar dan mulai mencapai cita-cita. Contohnya seseorang sebelum seseorang sudah mulai mengenal dengan lingkungannya dan dia sudah mulai menentukan cita-cita atau masa depan. Yang kedua itu tahap eksplorasi 15 sampai 24 tahun. Individu menyadari pekerjaan itu aspek penting dalam kehidupan manusia. Individu mencoba pengalaman untuk menentukan pilihan karir yang sesuai dan mulai membuat rencana pada masa depan. Contohnya, seseorang yang ingin memiliki pengalaman, dia harus menentukan dia punya karir. Contohnya dia ingin menjadi seorang arsitek. Nah, di situ dia akan mulai membuat rencana. Seorang arsitek itu pekerjaannya apa saja. Contohnya dia ingin membangun sebuah gedung. Nah, di situ dia akan membuat rencana membangun gedung itu seperti apa. Yang ketiga itu tahap pembentukan itu 25 sampai 44 tahun. Tahap ini berkaitan dengan pengalaman seseorang pada saat mulai bekerja. Pada tahap individu memilih pilihan dan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi. Contohnya seseorang yang ingin mengambil atau menentukan pekerjaan untuk kedepannya, dia harus betul-betul mengambil pekerjaan itu dengan matang-matang atau berpikir dengan baik. Tahap yang keempat adalah tahap pemeliharaan itu 46 sampai 69 tahun. Individu berusaha untuk merasakan atau memelihara situasi pekerjaan beradaptasi dengan perubahan. Contohnya seseorang dia harus memisahkan dirinya beradaptasi dengan perubahan. Contohnya di tempat kerjanya itu mungkin ada peraturan baru. Di situ tuh dia harus berusaha untuk beradaptasi atau untuk menyesuaikan kehidupannya dengan perubahan yang ada. Pada tahap yang kelima itu tahap kemunduran. Itu 65 tahun, tapi ini individu mulai mengurangi aktivitas kerja, mempersiapkan pensiun dan lebih fokus pada keseimbangan hidup serta aktivitas pribadi. Di mana seseorang atau contohnya seorang guru, dia mempersiapkan dirinya untuk pensiun dari aktivitasnya atau aktivitas mengajarnya. Di situ dia lebih fokus untuk menghabiskan waktunya bersama keluarganya. Baik, sekian dari penjelasan saya tadi. Sekian dan terima kasih.